Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Babat Diponegoro mungkin sedikit asing di telinga kita. Lalu yang saya pahami dari Wikipedia adalah 1. Dikatakan bahwa Babat Diponegoro adalah naskah kuno yang berisi riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro Putra dari HB3. 2. Dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro Putra dari HB3 adalah seorang pangeran Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. 3. Dikatakan bahwa Babat Diponegoro ini ditulis ketika Diponegoro berada dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada sekitar tahun 1831 sampai tahun 1832. 4. Dikatakan bahwa Babat Diponegoro ini merupakan naskah biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. 5. Dikatakan bahwa Babat Diponegoro dimasukkan dalam warisan ingatan dunia UNESCO pada tahun 2013. 6. Dikatakan bahwa isi Babat Diponegoro berjumlah 1151 halaman folio tulisan tangan, yang dibagi menjadi beberapa bagian kisah. Dimulai dari runtuhnya sisa-sisa Majapahit pada tahun 1527, hingga perjanjian Giyanti pada 1755. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keadaan Kesultanan Ngayogyakarta dan riwayat hidup Diponegoro dari kelahirannya pada tahun 1785, hingga diasingkan ke Manado pada 1830. 7. Dikatakan bahwa Babat Diponegoro atau naskah ini aslinya ditulis dalam abjad pegon dengan bentuk macapat atau puisi tradisional Jawa. 8. Dikatakan dalam Babat Diponegoro ini atau dalam buku ini bahwa Diponegoro menulis, Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ingin banyak mengubah hubungan Jawa-Belanda. Namun Daendels relatif tidak berdaya melawan Kesultanan Ngayogyakarta yang terorganisir dengan baik. Dikatakan juga bahwa Letnan Gubernur Inggris Raffles terkena sebuah insiden terkait etiket, bahwa Sultan sebaiknya duduk di tempat yang paling tinggi dan tidak sejajar dengan orang Inggris. Pada akhirnya Sultanlah yang menang dan Raffles digambarkan sebagai sosok yang kasar dan tidak sopan. Teks-teks tersebut ditulis sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa selalu dapat ditafsirkan demi kepentingan Sultan dan Keraton Jawa. 9. Dikatakan juga bahwa kerusakan moral yang disebabkan oleh para pejabat Belanda disebut karena mengganggu keseimbangan kosmis. 10. Babat Diponegoro juga menuliskan tentang tahun-tahun pertama setelah tahun 1816. Bangsa Inggris kemudian digantikan oleh Belanda. 11. Dikatakan juga bahwa salah satu warga Yogyakarta yang gemar makan dan minum, Huibert Gerard Nahuys van Bures, berusaha mengajarkan adat istiadat Jawa Belanda. Bahkan kerabat muda raja pun tidak merasa terganggu dengan aturan kesopanan dan larangan agama di Jawa. 12. Dikatakan juga bahwa menurut biografinya, Diponegoro adalah satu-satunya orang yang pada akhirnya mampu memulihkan keseimbangan karena kesaktiannya. Setelah beberapa kali meditasi menurut biografinya, Diponegoro bertemu langsung dengan tokoh dunia lain, yang membuat prediksi tentang jalan takdirnya. 13. Di Gunung Rasamuni ia bertemu dengan Ratu Adil. Dia menerima gelar kerajaan Islamnya dengan cara yang sama. Sang pangeran mengetahui bahwa tidak ada pilihan lain selain menaklukkan Jawa dengan kekerasan. 14. Dijelaskan oleh Wikipedia bahwa pada 2010, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lerpusnas mengajukan Babat Diponegoro, yang bernomor KBG 282 sebagai warisan ingatan dunia Memory of the World, melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Kemudian Babat Diponegoro diajukan bersama oleh Perpusnas dan KITLV pada 2012. Hal ini dikarenakan naskah ini mempunyai salinan aslinya yang tersimpan di Indonesia, sedangkan yang ditulis dalam aksara Jawa tersimpan di Belanda. Namun naskah aslinya sudah hilang. Peter Carey menyebut naskah aslinya hilang karena sering dipinjam dan berpindah tangan. Dikatakan juga bahwa Babat Diponegoro bersama Kakawin Nagarakretagama diterima sebagai warisan ingatan dunia dalam pertemuan ke-11 Komite Penasihat Internasional untuk program warisan ingatan dunia yang diadakan di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 18 sampai tanggal 21 Juni tahun 2013. Sumber referensi Wikipedia.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.